Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Lili. Sahabat pendidik yang luar biasa, ini hanya share nggih. Saya pribadi telah mengikuti UPPPG pada tanggal 2 November 2024 lalu. Dari pengalaman tersebut, saya itu menyadari bahwa persiapan yang matang, fokus saat mengerjakan doa yang tulus adalah kunci utama. Ujian ini memang nggak mudah Bapak Ibu, tetapi dengan niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita semua bisa melewatinya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu GPAI yang sedang akan melaksanakan UP, uji pengetahuan, perjuangan kita hari ini adalah langkah besar untuk masa depan, untuk melihat senyum keluarga kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, membalas perjuangan mereka, membalas pengorbanan mereka. Kita raih kemenangan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bahas soal-soal UP dengan semangat dan optimisme ya. Dengan contoh UPPPG Daljab ini FR-nya yang kemarin saya ujian kemarin, dan ada beberapa soal yang mirip-mirip 11-12 dengan yang dikeluarkan UP kemarin. Semoga video ini menjadi bekal berharga untuk keberhasilan Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah video pembahasan saya yang pertama, mungkin barangkali ada salah-salahnya, saya juga mohon maaf. Ketika ada kurang-kurangnya, kritik dan sarannya mohon untuk ditambahkan, dalam artian untuk membangun agar saya sendiri juga menjadi lebih baik. Dan monggo kalau mau request mau bahas apa, monggo silakan. Kalau misalnya dirasa bermanfaat, mohon Bapak Ibu untuk bisa nge-like saja. Jenengan like berarti jenengan suka, dan boleh di-share monggo sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang akan menghadapi UP semuanya lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Sertifikatnya juga segera turun, dan kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Bismillah, yuk mari kita mulai. Oke, kita sebelum bahas FR-nya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini nomor 1. Jalur masuknya Islam ke wilayah Nusantara melalui berbagai jalur dan metode yang berbeda. Islam tiba di wilayah ini melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah dari berbagai negara muslim, membentuk ciri unik dari Islam di Nusantara. 1. Jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, India datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan maritim. Mereka membawa ajaran Islam dan membangun hubungan dengan penduduk lokal. Pernikahan campuran. 2. Pernikahan campuran antara penduduk lokal dengan pedagang dan pelaut muslim membantu penyebaran Islam ke wilayah tersebut. Pernikahan ini membuka peluang bagi penyebaran nilai-nilai Islam kepada generasi berikutnya. 3. Dakwah di pesisir. Para ulama dan mubaligh muslim Islam datang ke wilayah pesisir Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka menjalankan dakwah dan mendirikan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama dan penyebaran agama ajaran Islam. 4. Pengaruh kesultanan. Beberapa kesultanan Islam di wilayah Nusantara seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Demak berperan dalam penyebaran Islam. Mereka menjalankan kebijakan Islamisasi dan menjadi pusat aktivitas keagamaan. 5. Interaksi budaya. Interaksi budaya antara pedagang dan penduduk lokal memfasilitasi pertukaran ide
dan agama. Nilai-nilai Islam dicampur dengan budaya lokal sehingga menciptakan bentuk Islam yang khas di Nusantara. Berdasarkan data dan informasi di atas, jalur masuk Islam ke wilayah Nusantara melalui metode. Oke, kita bahas. Bapak Ibu, silakan dipilih. Langsung nomor jawabannya adalah iya. Salah ya. Melalui ekspedisi militer, pernikahan dan perdagangan. Itu salah Bapak Ibu. Karena tidak ada bukti ya. Melalui ekspedisi militer itu enggak ada bukti. Yang kedua, B, itu juga salah. Interaksi budaya tidak berpengaruh pada penyebaran Islam di Nusantara. Nah, ini berpengaruh ya Bapak Ibu. Tidaknya yang salah, ini jangan terkecoh. Yang C, Islam masuk di Nusantara hanya melalui jalur perdagangan. Salah Bapak Ibu. Meskipun melalui jalur perdagangan adalah jalur yang utama, ya. Tapi soal juga menegaskan bahwa ada beberapa jalur lain seperti dakwah, pernikahan, pengaruh. Oke. Yang D, pernikahan campuran tidak memiliki dampak dalam penyebaran Islam di Nusantara. Salah nggih. Karena pernikahan campuran ini itu ada dampaknya, ada pengaruhnya. Yang E, melalui jalur perdagangan, pernikahan campuran, dakwah, pengaruh kesultanan dan interaksi budaya ya. Ini benar ini. Jadi, jawabannya adalah E. Oke, next. Nomor 2. Nomor 2. Gerakan dakwah Wali Songo merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Para wali menggunakan berbagai strategi yang unik untuk penyebaran ajaran Islam di tengah budaya dan keberagaman masyarakat Nusantara. 1. Dakwah melalui pendidikan agama. Para wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama. 2. Dakwah melalui ziarah makam. Para wali Songo memiliki makam yang dianggap keramat. 3. Dakwah melalui seni dan budaya. Wali Songo menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal melalui seni seperti wayang kulit, tari, dan musik. 4. Dakwah melalui praktek sosial. Wali Songo juga mengamalkan nilai-nilai Islam melalui praktek sosial seperti membantu masyarakat dalam masalah keagamaan maupun kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, dakwah melalui tulisan dan karya sastra. Beberapa wali Songo menulis kitab-kitab keagamaan dalam bahasa Jawa atau Melayu. Berdasarkan data dan informasi di atas, metode dan corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara adalah, ini keluar Bapak Ibu yang kemarin. Insyaallah ya. Kita bahas. A. Corak strategi dakwah Wali Songo hanya dilakukan melalui pendidikan agama. Benar apa salah Bapak Ibu? Iya, benar. Ini salah. Dalam soal itu menyebutkan bahwa Wali Songo menggunakan pendekatan yang sangat beragam. Ya, bukan hanya, tapi beragam. Yang B, ziarah makam tidak berperan dalam corak strategi dakwah Wali Songo. Salah Bapak Ibu. Justru ziarah makam di sini itu disebutkan. Ini disebutkan. Oke, yang C. Seni dan budaya tidak memiliki dampak dalam corak strategi dakwah Wali Songo. Salah juga. Seni dan budaya di sini dijelaskan. Media penting dakwah Wali Songo. Yang D, praktek sosial tidak dijadikan bagian dari corak strategi dakwah Wali Songo. Ini juga salah. Ini di sini ada praktek sosial ini. Kita yang E, corak strategi dakwah Wali Songo melibatkan pendidikan agama, ziarah makam, seni dan budaya, praktek sosial, serta tulisan dan karya sastra. Ini baru benar Bapak Ibu. Karena ini sudah mencakup semuanya. Ya, ini mencakup semuanya. Benar.
Oke, lanjut. Next. Nomor 3. Dalam kegiatan pembelajaran, guru secara berulang-ulang melatih peserta didik untuk melafalkan bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Peserta didik diberi kesempatan untuk menirukan pelafalan yang dicontohkan oleh guru. Ketika peserta didik membaca Quran surat Al-Fatihah dengan tepat, maka guru memberikan pujian, ingat ya, pujian. Namun ketika tidak tepat, maka memberikan negative reinforcement. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar apa yang digunakan oleh guru dan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu guru ini sudah mahir tentang teori belajar, ini jelas ini. Oke, kita bahas yang A. Behavioristik. Waduh, belum sudah benar. Iya, behavioristik. Kenapa behavioristik, Bapak Ibu? Karena behavioristik itu menekankan pembelajaran melalui pengulangan ya. Di sini ada kata pengulangan, ulang-ulang atau di drill ya. Penguatan, juga ada penguatan, reinforcement. Pujian ini masuk di penguatan Bapak Ibu, reinforcement dan koreksi. Ini masuk koreksi. Yang B, kognitif. Kenapa kognitif itu salah? Kognitif itu fokusnya itu ke konsep. Aduh, susah betul ya nulisnya konsep. Aduh. Iya. Konsep, bukan pembentuk kebiasaan melalui pengulangan. Kalau humanistik, yang C, humanistik juga salah. Humanistik itu menekankan pada pengembangan diri. PD, pengembangan diri secara utuh, bukan sekedar perilaku. Oke, yang konstruktivistik itu juga salah. Karena konstruktivistik itu melibatkan siswa untuk membangun pemahaman sendiri, bukan pembelajaran yang berbasis penguatan. Kalau teori belajar sosial itu juga salah. Teori ini itu lebih menekankan kayak observasi gitu loh, peniruan perilaku dan bukan pengulangan. Bapak Ibu sudah mengakhiri nih pastinya ini. Oke ya, berarti jawabannya A ya Bapak Ibu. Lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Jadi soalnya begini Bapak Ibu, simpel-simpel begini memang. Kalau di UP kemarin ya, jangan terlalu memberatkan pemikiran kita sendiri. Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran pada materi zakat profesi, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang pengertian profesi, penghasilan profesi, dan kewajiban zakat. Pada kegiatan inti, peserta didik diberi tugas untuk mempelajari ketentuan zakat profesi. Oke, soal. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar apa yang digunakan oleh guru dan peserta didik? Teori belajar apa? Silakan dipilih Bapak Ibu. Oke, kita bahas behavioristik. Behavioristik benar apa salah? Salah. Kok salah? Karena behavioristik kan lebih fokus pada pembiasaan melalui pengulangan, penguatan. Di sini nggak ada penguatan pengulangan. Tidak sesuai dengan analisis pemahaman konsep zakat. Yang kedua, kognitivistik. Kognitivistik benar. Karena kenapa? Karena menekankan pemahaman dan analisis. Seperti ini, peserta didik kan harus memahami tentang pengertian profesi, penghasilan profesi, dan kewajiban zakat. Dia harus memahaminya. Jadi kognitivistik. Kalau humanistik kenapa salah? Humanistik salah berarti ya. Karena humanistik kan lebih menekankan pengalaman emosional dan nilai, bukan analisis konsep. Kalau konstruktivistik itu juga salah. Konstruktivistik itu melibatkan siswa membangun pemahaman secara mandiri. Sementara di sini itu memberikan arahan ya. Untuk teori sosial belajar, teori belajar sosial itu salah juga. Teori ini kan lebih fokus pada observasi dan meniru, bukan menganalisis konsep. Oke. Lanjut.
Ini sama dengan nomor ini. Ini lebih simpel. Tadi sama nomor 5 dan 6 intinya sama. Jadi saya lanjut aja. Nomor 6. Perhatikan tahap pembelajaran berikut ini. Beberapa orang peserta didik menyampaikan pengalaman pribadinya mengenai kehidupan toleransi di lingkungan tetangganya. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk menentukan tujuan dan rencana belajar dalam rangka memperbaiki pemahaman dan praktek toleransi yang tidak tepat. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar apa yang digunakan oleh guru dan peserta didik? Silakan dipilih Bapak Ibu. Oke, kita bahas yang A. Benar apa salah? Iya, salah Bapak Ibu. Kok salah behavioristik? Iya, karena di sini kan tidak ada pengulangan, nggak ada ulang-ulang, nggak ada reinforcement, nggak ada pujian, nggak ada punishment. Oke, kognitif kalau gitu, kognitif juga salah. Karena di sini tidak ada pemahaman, tidak hanya pemahaman konsep, tapi juga diskusi. Ini diskusi yang melibatkan siswa, peserta didik berdiskusi. Oke, yang C, humanistik. Humanistik juga salah. Fokusnya bukan pada pengembangan diri ya. Oke, yang D, konstruktivistik. Ya, ini baru benar. Kenapa benar? Ya, di sini ada kegiatan diskusi Bapak Ibu. Nah, diskusi dan pengalaman digunakan untuk menentukan tujuan rencana, menentukan tujuan belajar. Yang E kenapa salah? Kenapa ikut salah yang E? Yang E karena tidak ada observasi dalam kegiatan inti. Oke, next. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 7. Teori belajar lagi. Iya, teori belajar lagi. Untuk mencapai kemampuan praktek pemulasaran jenazah, peserta didik mengawali pembelajaran dengan menonton video praktek pemulasaran jenazah. Selanjutnya, peserta didik mencoba menirukan praktek pemulasaran jenazah seperti yang ditunjukkan dalam video. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar apa yang digunakan oleh guru dan peserta didik? Monggo dipilih. Oke, sudah? Pasti ini benar ini. Oke, yang A. Salah. Behavioristik. Salah. Tidak ada pengulangan. Gak ada diulang-ulang, gak ada. Gak ada pujian, gak ada hukuman, gak ada. Jelas bukan. Kognitivistik juga salah. Tidak menekankan analisis atau pemahaman yang mendalam ya. Humanistik juga salah. Fokusnya bukan pada pengembangan diri. Konstruktivistik, membangun, juga salah. Tidak relevan karena siswa hanya meniru. Di sini siswa hanya menirukan. Yang paling tepat adalah teori belajar sosial karena di sini memang cirinya adalah menirukan. Jadi dari mana? Siswa kan menonton video lah. Itu berarti kan sudah melakukan observasi, juga menirukan, imitasi sesuai dengan teori belajar. Oke? Alhamdulillah. Kayak gini Bapak Ibu. Oke, lanjut nomor 8. Sejarah dan dinamika Islam yang rahmatan lil alamin menjadi Islam masuk dan berkembang di Eropa. Salah satu negara Eropa di mana Islam berkembang adalah Belanda. Dinamika dakwah Islam di Belanda telah melahirkan banyak hal, termasuk berdirinya organisasi yang berkaitan dengan dakwah Islam oleh para tokohnya. Salah satu organisasi Islam yang didirikan oleh Islam bernama Abdul Wahid adalah ini sejarah ya Bapak Ibu. Orang sejarah itu sudah
kayaknya udah paten gitu loh, kayak sudah rumusnya, jenengan ya harus hafal. Kalau misalnya nggak hafal ya kita analisis satu-satu. Kita coba yang A, Federasi Organisatis is Muslim Nederland. Ini salah, mirip-mirip Bapak Ibu. Salahnya kenapa? Nama ini itu tidak sesuai dengan organisasi yang didirikan. Namanya nggak sesuai dengan organisasi yang didirikan. Yang B, Federasi Organisatis Islam Nederland. Yang ini Muslim, yang ini Islam. Benar Bapak Ibu, inilah nama organisasinya, Federasi Organisatis Islam Nederland. Ini benar Bapak Ibu, ini nama organisasi yang didirikan oleh Abdul Wahid. Yang C ini salah Bapak Ibu, Federasi Organisatis Muslim Amsterdam. Tidak terbukti bahwa ada organisasi ini, jadi organisasi ini juga nggak ada. Yang D, Federasi Organisatis Moskow Nederland. Nama ini juga nggak ada dalam sejarah, itu nggak ada, ini salah. Yang E, Federasi University of Muslim Nederland. Ini tidak relevan ya, karena ada university-nya. Lanjut, mirip-mirip begini, harus nomor 9. Sejarah dan dinamika dakwah Islam sampai juga di negara Inggris. Sejarah juga dengan beragam ceritanya. Kegigihan tokoh-tokoh Islam dalam berdakwah dengan tetap berpegang teguh para prinsip rahmatan lil alamin telah mengantarkan Islam dikenal dan dipeluk oleh sebagian warga Inggris. Perkembangan tersebut ditandai oleh munculnya pusat dan kajian dan tempat ibadah. Salah satu tempat ibadah yang muncul di London adalah, silakan coba Bapak Ibu. Oke, kita bahas di A. Yang B dulu, Serentak University Regent Park. Ini salah Bapak Ibu, karena nggak ada tempat yang nama ini tuh nggak ada. Central Library Regent Park. Central Library Regent Park gak ada kaitannya dengan tempat ibadah ya. Library kan perpustakaan, ini gak ada hubungannya sama tempat ibadah. Yang D, Central Hospital Regent Park. Central Hospital Regent Park, hospital ini rumah sakit ya, tidak ada kaitannya juga tentang ibadah, langsung dieliminasi. Yang A, Central Mosque Regent Park. Ini benar Bapak Ibu, karena tempat ini adalah salah satu masjid yang menjadi masjid utama di London. Bener, ini nama masjidnya, Central Mosque Regent Park, itu ada di London. Yang E, kenapa salah? Central Mosque of London, ada sama-sama Londonnya ya, jangan ketipu ada kata-kata Londonnya ya. Nama ini tidak spesifik seperti jawaban yang A. Nama ini tidak spesifik seperti jawaban yang A. Oke. Jawabannya apa tadi? A, G. Lanjut. Soal yang terakhir Bapak Ibu. Kemarin saya itu juga disuguhkan satu ayat. Jadi gini, kan bahas ada kisi-kisinya, sesuai kisi-kisi itu kiamat kubro. Kiamat kubro, sugro itu. Pada hari kiamat semua makhluk ciptaan Allah akan binasa. Di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat kubro adalah munculnya Dajjal, kehadiran Isa Al-Masih, kemunculan Dajjal, terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang melata. Di antara ciri-ciri kiamat besar menurut ayat di bawah ini adalah, ini ayatnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Jadi ini itu surat An-Naml kalau nggak salah. An-Naml ayat 82. Kita kalau nggak tahu bahasa Arabnya, nggak tahu suratnya,
gak tahu ayat berapa tentang apa ya, kita eliminasi dari kata Arab yang artinya familiar gitu loh, kayak dabbah gini. Nah, kayak dabbah ini kan artinya binatang yang melata. Kita coba dari pilihannya ya. A, kehadiran Isa ke bumi pada hari kiamat. Gak ada ini, tidak sesuai dengan fokus ayat An-Naml ayat 82, ini salah. Yang B, terbitnya matahari dari barat, ini salah. Ini salah juga. Meskipun ini tanda kiamat, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini, Bapak Ibu. Yang C, munculnya binatang melata yang berbicara kepada manusia. Nah, ini benar. Disebutkan di sini. Dabatan minal fil art, minal art ini keluar dari binatang melata yang keluar dari bumi. Yang D, munculnya binatang dan berbagai penyakit, ini salah. Penyakit itu tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Salah, nggak ada hubungannya. Yang E, terjadinya berencana alam di mana-mana, ini salah juga. Ini nggak relevan dengan fokus ayat ini, yaitu surat An-Naml ayat 82. Oke Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.